在这边。Kevin Dix sebut kakeknya akan senang jika cucunya bermain untuk timnas Indonesia. Mes Hilgers ajak Jayden Oosterwolde gabung timnas Indonesia. Bek FC Copenhagen itu saat ini disebut-sebut sedang menjalani proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI. Belakangan ini, Kevin dikabarkan sedang menjalani proses naturalisasi untuk menjadi WNI. Kabar itu sempat dihembuskan oleh jurnalis asal Belanda, Denie van Laar. Selain pemain berdarah Maluku itu, penyiar di Voetbal Premier tersebut juga sempat menyebut nama Ola Romeni. Meskipun belum ada konfirmasi resmi, Exco PSSI menyebut akan ada pemain diaspora yang tiba di Indonesia pada Oktober, dan Dix disebut sebagai salah satu kandidat. Sejalan dengan kabar itu, Kevin berbicara tentang proses naturalisasinya. Ex-Fiorentina itu mengakui PSSI sudah menghubunginya. Namun, ia masih memikirkan tawaran tersebut. Mereka, pihak Indonesia, pasti sedang berusaha, dan saya mungkin harus segera mengambil keputusan, kata Dix, dikutip dari Bold, Jumat, 4 Oktober 2024. Namun saya adalah orang yang menunggu dan melihat dan ingin melihat apa saja pilihan yang ada sebelum saya mengambil risiko. Lalu kita akan lihat bagaimana akhirnya, imbuh pemain bernama lengkap Kevin Dix Bakarbesi itu. Meski begitu, Kevin memberi sinyal kuat akan memutuskan untuk menjadi WNI. Ia menceritakan asal-usul darah Indonesia yang mengalir di tubuhnya. Bahkan, sang pemain mengakui kakeknya akan sangat bangga jika dirinya bermain untuk timnas Indonesia. Orang tua ibu saya lahir di pulau kecil Ambon, dan mereka melakukan perjalanan ke Belanda untuk mencari kehidupan yang lebih baik setelah perang, ungkap Kevin. Sayangnya nenek saya meninggal kurang dari 2 tahun yang lalu, tapi saya masih memiliki kakek saya yang lahir di sana, papar Kevin. Dan jika saya berbicara dengannya tentang hal itu, saya rasa dia akan senang jika saya bermain untuk Indonesia, tambah pemain berusia 27 tahun tersebut. Terkait hal itu, netizen Denmark juga ikut memberi respon saat tahu Kevin Dix sudah dihubungi PSSI untuk naturalisasi timnas Indonesia. Belanda tak akan hubungi dia. Pemain keturunan asal Ambon ini, bukan kali pertama namanya muncul ke publik untuk menjadi salah satu pemain naturalisasi yang akan membela timnas Indonesia. Pada Bold, Kevin Dix menyebut ada pilihan besar mengenai negara mana yang ingin dia wakili di kancah internasional. Pemain kelahiran Apeldoorn, Belanda ini memiliki darah Indonesia dari garis keturunan ibunya. Kevin Dix menjadi langganan timnas Belanda usia junior. Namun dia tak pernah mendapatkan panggilan dari Ronald Koeman untuk membela oranye. Ternyata, kegalauan Kevin Dix untuk menunggu pemanggilan timnas Belanda atau menerima pinangan PSSI menjadi sorotan netizen Denmark. Seperti diketahui, Kevin Dix sudah membela klubnya sejak 2021 lalu dan sudah menjadi bagian penting dari klub dan bermain di tingkat Eropa. Netizen Denmark pun punya berbagai pendapat yang berbeda soal tawaran tersebut. Ikuti petualangan bersama timnas Indonesia, Belanda tak akan hubungi dia, kata salah satu netizen dikutip dari laman Bold, Jumat, 4 Oktober 2024. Netizen lainnya pun memiliki pendapat yang serupa. Ini bukan pilihan besar. Bagaimanapun, ini adalah timnas Indonesia. Belanda tak pernah memiliki kejelasan, kata netizen lainnya. Atmosfer supporter saat laga kandang timnas Indonesia ataupun supporter yang menemani skuad Garuda bermain dimanapun berada pun ternyata menaruh perhatian netizen Denmark. Ambil contoh Indonesia, saya pikir atmosfer di tim akan lebih baik. Timnas Belanda tidak selalu menjadi tempat yang menyenangkan, kata netizen lainnya. Tak sedikit yang mengingatkan bahwa Kevin Dix tengah di masa emas dan akan terus bertambah umur. Jika kesempatan membela timnas Indonesia disia-siakan, maka bisa saja Kevin Dix tak akan pernah memiliki caps internasional selama karirnya. Ini adalah peluang bagus baginya karena cocok dengan regulasi itu. Saya berharap Erling Haaland dan Jude Bellingham punya buyut yang pernah lahir di Denmark, ditulis netizen lainnya. Belum jelas apakah Kevin Dix bisa membela timnas Indonesia di masa mendatang atau tidak. Yang jelas, saat ini ia masih berstatus sebagai warga negara Belanda dan sempat membela timnas Belanda U21. Meskipun begitu, jika nanti bergabung dengan timnas Indonesia dari sisi peluang, Kevin Dix memiliki potensi besar untuk memperkuat lini belakang timnas Indonesia. Dengan tinggi 186 cm dan pengalaman bermain di liga-liga Eropa, ia bisa menambah soliditas pertahanan tim. Performa impresifnya di FC Copenhagen, termasuk mencetak 5 gol dan memberikan 2 assist dalam 16 pertandingan musim ini,
menunjukkan bahwa ia juga mampu berkontribusi dalam serangan, tidak hanya dari sisi teknis, tetapi juga moral. Kehadirannya dapat meningkatkan daya saing timnas Indonesia di tingkat Asia dan menambah kedalaman skuad. Selain itu, dukungan besar dari fans Indonesia yang sudah dirasakan Kevin bisa menjadi motivasi tambahan bagi pemain ini untuk berkomitmen. Patut kita tunggu keputusan besarnya. Beralih berita lainnya, masih terkait pemain diaspora. Agen Mees Hilgers bekerja, Jayden Oosterwolde siap perkuat timnas Indonesia. Jumat, 4 Oktober 2024, dini hari WIB, klub Mees Hilgers FC Twente menjamu klub Jayden Oosterwolde Fenerbahce di lanjutan matchday kedua Liga Eropa 2024 hingga 2025. Dua pemain berdarah Indonesia-Belanda itu tampil penuh dalam laga yang berakhir 1-1 tersebut. Kelar pertandingan, Jayden Oosterwolde dan Mees Hilgers tampak mesra. Keduanya ngobrol lepas seperti tak ada beban di antara keduanya. Tak heran Jayden Oosterwolde dan Mees Hilgers begitu dekat. Sama-sama kelahiran 2001, Jayden Oosterwolde dan Mees Hilgers merupakan pemain jebolan Akademi FC Twente. Mereka pun beranjak dari level akademi U17, U19, U21 hingga dipromosikan ke tim senior pada 2020. Sayangnya, kolaborasi Jayden Oosterwolde dan Mees Hilgers di tim senior FC Twente tak berlangsung lama. Pada Januari 2022, Jayden Oosterwolde memutuskan hengkang ke Parma, klub yang saat itu masih bermain di Serie B. Setelah 1,5 tahun membela Parma, Jayden Oosterwolde hengkang ke klub raksasa Turki, Fenerbahce. Gabung sejak musim lalu, Jayden Oosterwolde merupakan fullback kiri andalan Fenerbahce, termasuk ketika ditangani Jose Mourinho musim ini. Apakah Mees Hilgers mengajak Jayden Oosterwolde untuk bergabung dengannya memperkuat timnas Indonesia? Hal ini belum bisa dikonfirmasi, tetapi akan menjadi tambahkan kekuatan yang luar biasa jika Jayden Oosterwolde memutuskan gabung skuad Garuda. Jayden Oosterwolde merupakan salah satu bek potensial yang punya nilai pasar cukup tinggi di situs Transfermarkt. Nilai pasarnya bahkan nyaris 2 kali lipat dari yang dimiliki Mees Hilgers pada saat ini. Dia punya nilai pasar sebesar Rp225,96 miliar, sedangkan Mees Hilgers berkisar Rp121,67. Pertanyaan muncul, apakah tidak mubazir jika pemain yang didatangkan lagi-lagi berposisi sebagai fullback kiri? Tim nasional yang tangguh adalah tim yang memiliki pemain berkualitas lebih dari satu pemain di setiap posisi. Semisal Kelvin Verdong cedera, Jayden Oosterwolde bisa dioperasikan di posisi fullback kiri. Jika Kelvin Verdong bugar, Jayden Oosterwolde dapat dimainkan di posisi bek tengah sebelah kiri, posisi yang biasa diisi Justin Hubner. Karena itu, tenaga tambahan yang luar biasa jika Jayden Oosterwolde bisa dibujuk Mees Hilgers untuk gabung timnas Indonesia. Pengalaman dan kualitasnya dibutuhkan untuk meningkatkan performa skuad Garuda. Mees Hilgers dan Eliano Rangers resmi berlambang Garuda, media Cina panik. Punya peluang besar. Kabar yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Meski melalui proses yang cukup singkat, namun update soal proses naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Rangers cukup dinantikan oleh seluruh pecinta sepak bola Indonesia. Tepat kemarin, kedua pemain tersebut telah resmi mengambil sumpah untuk menjadi warga negara Indonesia di Brassel, Belgia. Laporan tersebut diketahui setelah Ketua Umum PSSI, Erick Thohir membagikan momen tersebut melalui Instagram pribadinya. Sebelumnya kurang lebih 2 hingga 3 bulan terakhir kedua nama pemain yang saat ini merumput di kasta tertinggi sepak bola Belanda, Eredivisie tersebut selalu menjadi topik utama di hampir semua media olahraga nasional soal proses naturalisasinya yang dikabarkan menjadi yang tercepat dari yang pernah diproses PSSI sejauh ini. Dilansir Transfermarkt, statistik Mees Hilgers pemain bek tengah Twente NSCD-FC ini telah bermain sebanyak 106 pertandingan dengan 3 gol dan 2 assist. Sedangkan statistik Eliano Rangers pemain bek kanan PSC Zwolle ini telah bermain sebanyak 94 pertandingan dengan 6 gol dan 7 assist. Di sisi lain, kekuatan timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong bisa lebih kuat untuk bisa mencapai target lolos ke Piala Dunia 2026 mendatang, karena dengan resminya keduanya menjadi WNI, Mees dan Eliano. Diprediksi siap turun dalam lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde 3 zona Asia melawan Bahrain dan Cina yang dijadwalkan bulan Oktober ini. Sementara itu, asal-usul darah Indonesia yang mengalir di Mees Hilgers berasal dari garis ibunya. Kakeknya yang bernama Hendrik Victor Tombeng lahir di Ambon, sedangkan neneknya, Muhija Muchtar lahir di Jakarta.
Ibu Hilgers bernama Linda Tombeng. Sedangkan bagi Eleanor Rogers, ia memiliki darah Ambon dari sang ibu, Angelina Lekatompesi. Hadirnya dua pemain ini membuat media Cina ketakutan. Media Cina mulai panik dengan kekuatan timnas Indonesia yang berhasil menaturalisasi Miss Hilgers dan Eleanor Rogers. Media Cina, Beijing Sports pun langsung panik jelang laga melawan timnas Indonesia karena kehadiran Miss Hilgers dan Eleanor Rogers. Kami telah menderita cedera dan lawan kami telah menambah bala bantuan yang kuat, tulis Beijing Sports dikutip pada Selasa 1 Oktober. Menurut mereka, kehadiran pemain FC20 dan PC Zwolle tersebut akan membuat misi Cina meraih kemenangan terasa sulit. Akan menjadi lebih sulit bagi tim nasional Tiongkok untuk meraih 3 poin terpenting di kandang sendiri, tulisnya. Kekhawatiran Beijing Sports cukup beralasan karena timnas Cina pada saat ini sedang dilanda badai cedera pemain. Pelatih Cina, Branko Ivankovic, memutuskan untuk tetap memanggil Wu Lei dan Alan yang sedang mengalami cedera. Sementara Zhu Chenjie yang diandalkan harus absen dalam FIFA Matchday Oktober karena mengalami cedera. Selain itu, Ivankovic pun membuat kejutan dengan tetap memanggil Wei Shihao dan Sang Yuning yang sedang diskors di Liga. Kondisi ini membuat timnas Indonesia punya peluang mencuri poin di kandang Cina, bahkan memetik kemenangan. Bagaimana menurut Anda Sobat Local Football, tulis di komentar.